Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Matematika Diskrit, Bapak Fazrul Rozi, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok A4, saya Dia Insani Putri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Fajar. Perkenalkan, nama saya Rifki Mulfianda. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Huda. Perkenalkan, nama saya Bintara Matan Davis. Selanjutnya, penyampaian materi pertama yang akan dibacakan oleh Rifki. Kepada Rifki, dipersilakan. Pengenalan. Aljabar boolean merupakan salah satu pembahasan di matematika yang digunakan untuk mengolah dan memproses informasi binari. Pertama kali dikenalkan oleh George Boole pada tahun 1854. Aljabar boolean memiliki peran penting pada sistem komputasi modern. Pada modul ini akan dilihat bagaimana hubungan antara gerbang logika dengan sirkuit digital sederhana. Aljabar boolean, variabel atau objek atau informasi yang memiliki dua nilai saja, true dan false. Objek binari, objek biner atau binari. Aljabar boolean digunakan untuk mengolah dan memodifikasi objek biner. Di dunia digital, nilai biner ditulis 0 atau false dan 1 untuk true. Fungsi boolean. Fungsi boolean merupakan contoh khusus fungsi matematika. Biasanya ditulis seperti ini. F ini berfungsi sebagai fungsi dan X ini sebagai inputannya dan N ini sebagai derajatnya menuju X. Tapi catat yang di atas itu penulisan pada definisi, ketika contoh soal nanti penulisannya beda. Jadi nanti jangan kaget ya bos. Simbol dasar aljabar boolean. Simbol ini akan sering ditemui. X tambah Y atau disebut juga X atau Y. X kali Y disebut juga X dan Y. Khusus dan kadang cukup ditulis XY tanpa. Yang ketiga ada X negasi atau negasi X. Contoh satu fungsi boolean. F sebagai fungsi, A kali B sama dengan AB negasi. Maka untuk semua kombinasi input, contohnya yaitu ada F 0 kali 0 sama dengan 0, F 0 kali 1 sama dengan 0, F 1 kali 0 sama dengan 1, F 1 kali 1 sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan slide selanjutnya, yaitu di sini contoh pertama fungsi boolean. Di sini fungsi A dan B sebagai input, dan A negasi B merupakan output dari input yang diberi. Maka di sini fungsi 0 dan 0 menuju 0, dan fungsi 0 dan 1 menuju 0, fungsi 1 0 menuju 1, fungsi 1 dan 1 menuju 0, karena di sana ada negasi. Aljabar boolean itu input maupun outputnya nilainya 0 dan 1. Selanjutnya. Di sini kita akan membeda contohnya, yaitu fungsi A dan B menuju A negasi B. Di sini A dan B nilainya 0 atau 1. Karena hanya ada 2, yaitu A dan B, suatu fungsi derajatnya 2, N sama dengan 2. Karena hanya A dan B. Dan menuju A negasi B. Ini dinamakan ekspresi boolean. Selanjutnya. Di sini kita akan membedah tabel kebenaran. Sebelumnya ingat definisi fungsinya X pangkat N menuju X, di mana
Contohnya itu fungsi A dan B menuju A negasi B. Di sini kita akan menginputkan A dan B. Bilangan biner A yaitu 0, 0, 1, 1 dan bilangan biner B yaitu 0, 1, 0, 1. Maka outputnya akan menjadi, karena A negasi B, jadi 0 dan 0 akan menjadi 0. Dan yang kedua 0 dan 1 akan menjadi 0 juga, karena false dan true akan menjadi false. Dan selanjutnya yaitu nilai 1 dan 0 akan menjadi 1, dan nilai 1 dan 1 akan menjadi 0. Selanjutnya dasar tabel kebenaran yaitu kalau n yaitu misalkan false dan false, yaitu akan bernilai false, dan jika berbeda false dan true akan menjadi false. Di bawahnya ada contoh gerbang logikanya. Dan untuk yang OR, di mana false dan true akan menjadi true, jika berbeda akan menjadi true. Di bawahnya adalah gerbang logikanya. Dan untuk negasi, di mana nilai binernya akan terbalik. Jika negasi A 0, 1, maka negasi A-nya akan bernilai 1, 0. Di bawahnya adalah contoh gerbang logikanya. Baiklah, di sini terdapat tabel kebenaran not N, not O, dan not SOR. Pada tabel kebenaran not N, di sini input nilai A bernilai 0 dan input nilai B bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 1. Begitu juga pada not OR. Jika input A bernilai 1 dan input B bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 0. Berbeda dengan not SOR. Kalau not SOR, jika inputnya sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Di sini terdapat pada tabel yang dapat kita lihat, input A bernilai 1 dan input B bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 1. Next, Jar. Hukum-hukum boolean. Hukum-hukum boolean terdiri dari hukum dasar, hukum asosiatif, hukum serapan, hukum De Morgan, hukum distributif, dan hukum komutatif. Hukum dasar tadi terdiri dari hukum identitas, komplemen, dan idempoten. Hukum identitas memiliki persamaan A tambah 0 sama dengan A dan A dikali 1 sama dengan A. Berikut pembuktian dari persamaan A tambah 0 sama dengan A dapat kita lihat pada tabel berikut. Jika input A bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 1. Dan begitu juga jika input A bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Pembuktian dari persamaan A dikali 1 sama dengan A. Jika input A bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 1. Dan jika input A bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Next, ya. Hukum komplemen. Hukum komplemen memiliki persamaan A tambah K sama dengan 1 dan A kali K sama dengan 0. Berikut pembuktiannya. Hukum komplemen ini sama dengan negasi. Pembuktian dari persamaan A ditambah A negasi sama dengan 1 dapat kita lihat pada tabel di bawah. Jika input A bernilai 0 dan negasi input K atau negasinya bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 1. Selanjutnya ada hukum idempoten. Hukum idempoten memiliki persamaan A ditambah A sama dengan A dan A dikali A sama dengan A. Pembuktian dari persamaan A ditambah A sama dengan A, jika input A bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 1. Pembuktian dari persamaan A dikali A sama dengan A,
Jika input A input A bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 1. Next. Selanjutnya hukum komutatif. Hukum komutatif penukaran urutan variabel tidak akan berpengaruh terhadap output. Jika bentuk aljabarnya X dikali Y sama dengan Y kali X, maka tabel kebenarannya jika X bernilai 0 dan Y bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Begitu juga dengan bentuk aljabar X tambah Y dan Y tambah X. Jika input X bernilai 0 dan input Y bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Selanjutnya, hukum asosiatif. Hukum asosiatif artinya pengelompokan, yang mana setiap operasi hasilnya tetap sama. Selanjutnya, hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Hukum distributif hampir sama dengan perkalian aljabar. Selanjutnya, hukum serapan. Hukum serapan memiliki persamaan A ditambah AB sama dengan A, dan A dikali A tambah AB sama dengan A. Pembuktiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, hukum De Morgan. Hukum De Morgan memiliki persamaan A ditambah B negasi sama dengan A negasi dikali B negasi, dan A kali B negasi sama dengan A negasi ditambah B negasi. Tabel di bawah ini merupakan pembuktian dari persamaan hukum De Morgan. Selanjutnya, penyederhanaan ekspresi boolean. Sederhanakan ekspresi boolean AB ditambah negasi AB. Pada hukum distributif, AB ditambah negasi AB, lalu disederhanakan menjadi hukum komplement, yang mana A dikali B ditambah negasi B, lalu selesai menjadi A. Baiklah, selanjutnya penyederhanaan ekspresi boolean. Di sini terdapat gerbang logikanya dan kita disuruh mencari, tuliskan dalam bentuk aljabar untuk Q, sederhanakan Q, buat gerbang logika versi sederhana. Lalu yang pertama-tama kita mencari gerbang jawabannya. Mulai pertama bagiannya kita harus memulainya dari kiri. Kalau yang lengkung ini itu perkalian A dikali B, AB. Lalu untuk yang lancip ini pertambahan B ditambah C, BC, dan dari bawahnya input B dan C, BC. Lalu sudah itu yang input di bawah B tambah C dan BC digabungkan menjadi BC dikali B ditambah C. Lalu gerbang terakhir diberikan ekspresi aljabar untuk gerbang logika soal Q sama dengan AB ditambah B kali C dikali B ditambah C. Lalu penyederhanaan ekspresi boolean. Berikutnya penyederhanaan ekspresi boolean. Soalnya AB ditambah BC, B ditambah C. AB ditambah BC dikali B ditambah C. Kita mulai menggunakan hukum distributif, yaitu kita BC dikali B, BCB ditambah BC dikali C, BCC. Lalu kita hukum komutatifkan, yaitu AB tambah BBC dikali BCC. Lalu kita identitaskan
menghilangkan yang bentuk sama, AB ditambah BC tambah BC. Lalu kita identitaskan lagi, BC-nya 2, kita bikin 1, AB ditambah BC. Lalu kita distributifkan yang B2 ini, kita pindahkan keluar, B dikali A ditambah C. Lalu selesai. Yang label sebelah kiri ini belum sederhana, yang sebelah kanan sudah disederhanakan. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama soalnya yaitu AB A kali B dinegasikan, lalu dikali negasi A ditambah B, negasi B, dikali negasi B ditambah B. Yang kedua, A ditambah C dikali AD ditambah A negasi D. Kemudian ditambah AC ditambah C. Yang nomor 3, negasi A dikali A tambah B ditambah B ditambah A kali A dikali A ditambah negasi B. Untuk jawabannya, untuk nomor 1 seperti ini. Prosesnya bisa dilihat pada keterangan berdasarkan warna. Yang pertama itu kita lakukan menggunakan hukum De Morgan. Kemudian kita distributifkan, kita kali negasi A dan negasi B dikali negasi A ditambah B. Kita kalikan ke dalam. Setelah itu negasi A kita dapat menggunakan hukum identitas, dan negasi B bisa juga. Untuk yang warna hijau kita menggunakan hukum komutatif karena posisinya itu sama. Lalu setelah itu kita identitaskan lagi, lalu dapat ini, kemudian kita identitaskan kembali. Jadi hasilnya negasi A, negasi B ditambah B. Tabel logika sebelum diproses ada di atas, dan setelah diproses ada di bawah. Lanjut. Nomor 2 yaitu A ditambah C dikali A kali D ditambah A kali negasi D ditambah AC ditambah C. Yang pertama kali kita distributifkan dulu karena A-nya bisa kita keluarkan. Jadi seperti yang di bawah. Kemudian yang A kali C tambah C itu kita bisa menggunakan hukum idempoten. Lalu A ditambah CA dikali D negasi D ditambah A kali C. Kemudian yang CA ini kita tukar posisinya jadi seperti yang di bawah. Habis itu yang A tambah A ini kita idempotenkan, dan D ditambah negasi D ini kita komplementkan. Komplement ini berdasarkan hukumnya itu sama dengan 1. Dalam aljabar boolean 1 itu dianggap tidak ada, lalu makanya angka 1-nya tidak ada, lalu AC ditambah A kali C ini kita bisa komutatifkan. Setelah itu kita idempotenkan. Jadi setelah itu kita komutatifkan dan hasilnya kita identitaskan lagi, dan hasil akhirnya adalah C kali A. Yang di atas ini berupa gerbang logika sebelum, dan di bawahnya yang sesudah. Lanjut. Yang ketiga yaitu negasi A dikali A tambah B ditambah B ditambah A kali A dikali A ditambah negasi B. Yang pertama kali kita distributifkan dulu negasi A dikali A tambah B, lalu kita identitaskan pula yang A kali A. Bisa dilihat sudah ditandakan warnanya. Setelah itu
setelah itu kita komutatifkan posisinya yang A, yang AA ini, lalu yang BB ini juga, lalu yang AA ini juga. Setelah itu ya setelah itu udah dapat itu A dikali negasi A tambah BAB. Setelah itu kita idempotenkan antara negasi A dan kita komutatifkan lagi B tambah A tambah B ini. Lalu negasi A ini sama dengan negasi A. Lalu jawabannya ada di bawah. Lalu dikali B ditambah B. Yang B tambah B ini bisa kita idempotenkan. Lalu jawabannya A dikali negasi A dikali BA. Yang ini bisa kita komutatifkan antara yang berempat ini jadi A kali A dikali negasi A kali B. Jadi setelah itu kita identitaskan yang A kali A ini, maka hasil akhirnya menjadi A kali negasi A dikali B. Jawabannya untuk gerbang logikanya sudah ada pada slide, bisa dilihat teman-teman. Baiklah, untuk penjelasannya untuk saya cukup sekian. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.